dan jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita hari ini di hari Minggu 27 Maret 2022. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kami berikan kepada kita semua waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali.
Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuh latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Dengarkanlah firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan taurat-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, ayatnya yang pertama, kedua, dan keempat. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kebun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Duka ia sambut orang bercela. Kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Dia mau menyambut kita dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan,
kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita. Oleh karena kasih karunia-Nya, marilah kita mewujudkan nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353, ayatnya yang pertama, kedua, dan keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihat Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai Maria, kau yang mari datang. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Janganlah aku Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang satu itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak menemukan pertobatan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, pertengkaran daging, dan hidup kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Warta Jemaat GKP Cengkareng, Minggu 27 Maret 2022. Yang pertama, keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak 4.852.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan yang memberi dan berguna untuk mengembangkan kerajaan Allah. Yang kedua, berita. Minggu 27 Maret 2022 adalah Minggu Letare. Topik marmalas niur apa marsurak-surak ibagas Tuhan. Himbauan: setiap pelaksanaan ibadah wajib menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Anak lahir pada hari Selasa 22 Maret 2022 telah lahir anak laki-laki dalam keluarga Parulian Haloho Inang Berpurba dari Cengkareng Indah. Puji Tuhan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Bunga altar minggu ini disumbangkan oleh keluarga Situa Jaberson Situmorang
sektor Duri Kosambi. Rencana kegiatan Minggu 27 Maret 2022, kebaktian sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat. Tata ibadah melalui Zoom Meet yang mempersiapkan oleh pengurus sekolah minggu GKP Cengkareng, yang melayani dapat dilihat di Ting WA Group GKP Cengkareng. Minggu 27 Maret ibadah virtual Zoom seksi remaja GKP Cengkareng pukul 16 WIB sampai selesai. Yang melayani dapat dilihat pada Ting WA Group GKP Cengkareng. Mulai bulan April 2022, ibadah remaja dilaksanakan tetap muka di gedung gereja, masuk pukul 14 atau jam 2 siang. Yang melayani Minggu 3 April 2022 dapat dilihat pada Ting WA Group GKP Cengkareng. Rabu 30 Maret 2022, sermon lokal majelis calon situa Salon Samas GKP Cengkareng masuk pukul 19.30 tepat. Diharapkan seluruh majelis calon situa dan calon Samas mengikuti sermon tersebut. Kamis 31 Maret 2022, tim doa seksi Inang GKP Cengkareng yang dipandu Inang Penginjil Ella Prosperita Purba pukul 17 WIB. Jumat Sabtu April 2022, pertemuan sektor yang melayani sektor Cengkareng Barat. Pengkhotbah Pendeta Sortaulina Damanik STH. Para agenda Situa Jul Effendi Saragi. Nyanyian Situa calon Situa Ripan Damanik. Tonggo tuan rumah Bapak Samaur Saragi. Tonggo pangapition Situa Sapirman Saragi. Nama jabui sektor Cengkareng Barat keluarga Bapak Samaur Saragi, keluarga Situa Emeritus Dawel Mansinaga, keluarga Bapak Eko Girsang, keluarga Bapak Tupal Manihuruk. Sabtu 2 April 2022, Margu Rumalua atau angkat sidi jam 15 secara virtual. Minggu 3 April 2022, Minggu Judika, masuk pukul 9 WIB. Yang melayani dapat lihat pada Ting WA Group GKP Cengkareng. Model kebaktian model D bahasa Simalungun. Demikianlah warta jemaat hari ini. Selengkapnya dapat kita lihat di grup WA GKP Cengkareng. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih isembako kanami bantuan. Halina dop iha somani hamdu hanami. Boy hanami mertupu Tuhan das kubani panorangon. Ibagas nasihat iman nama laksanaon. Kebaktian nami i rumah panumbahan namion. Terima kasih ma Tuhan. Bani duit na masuk bani kuria namion. Setong-tong maham Tuhan namar pasu-pasu ubani duiton. Ibagas na bani pararat kon harazanmu. Sonay humadu Tuhan lagi na mamberepe. Tong-tong no tambay ham pasu-pasumu. Silambin martambah. Pasu-pasu sonay hagi pakorzan ibagas malas nihur. Sonay hama Tuhan. Kinari siyon. Tangaron nami do. Atamu na ipadas ni pandita nami. Penginjil nami sonay hama Tuhan. Saya tong-tong mabuka ham pikiran pengur nami. Ase ibagas malas niur hanami, jana boy humahan nami, makorzahonin, ibagas kehidupan nami sadari. Sonay hama Tuhan, bahat kegiatan nami, nasio laksanakan nami ibagas minggu-minggu nalorohon, tong-tong mendos koka nami inubamu. Saluham matungko nami on Tuhan, ibagas goran anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari Inang Sektor Cengkareng Barat. Yang kedua nanti persembahan pujian dari Inang Lansia. Dan yang ketiga persembahan KOR Seksi Inang DKPS Cengkareng.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, roh. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia menyertai kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat melakukan sesuai dengan harapan-Mu. Ya Roh Kudus, isilah hati kami, ajar kami dan ingatkan kami, sehingga kami boleh memperoleh pengertian akan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan menjangkau setiap kami dimanapun kami pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan juga Alkitab kita. Mari kita buka kitab Mazmur 32, Mazmur pasal yang ke-32 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kami berharap juga Bapak Inang, pemuda dan sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah, mari kita siapkan juga Alkitab kita. Mari kita buka Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, Bapak Inang dan pemuda juga membaca di dalam hati. Beginilah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku hendak mengajar
dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Shalom buat kita semua, Bapak Inang yang ada di rumah. Shalom buat kita semua yang hadir di gereja ini. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama di sini, dan juga kami percaya dimanapun kita berada, Bapak Inang yang tidak bisa datang ke gereja, kami percaya kita sungguh-sungguh beribadah pada saat ini. Dan orang yang sungguh-sungguh beribadah, yakinlah pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang sangat jahat. Dia sesungguhnya adalah seorang yang suka berjudi. Dia suka main perempuan. Dia pecandu alkohol. Dan dia tidak pernah pergi ke gereja sepanjang hidupnya. Gereja itu adalah sesuatu yang asing baginya. Lalu pada suatu ketika dia memutuskan akan lebih baik jika dia pergi ke gereja dan bergabung menjadi jemaat di gereja itu. Tapi ketika ia pergi ke sebuah gereja, dia malu menceritakan masa lalunya. Lalu karena dia orang baru di gereja itu, majelis jemaat mempersilahkan dia untuk memberi kesaksian. Maka dia memberikan kesaksian yang berbeda dengan latar belakangnya. Dia memberi kesaksian, kalau saya dibesarkan di keluarga orang yang rajin ke gereja. Dia menceritakan juga dia sangat patuh agama, dia suka berbuat baik, dia sering memberi sumbangan. Kalau ada yang mau dikumpulkan di gereja, dia rela memberikan yang menjadi partisipasinya di gereja. Dan hasilnya mereka siap menerima dia menjadi anggota jemaat. Lalu dia pulang ke rumah, maka di rumah dia menceritakan kepada istrinya apa yang dia lakukan tadi di gereja. Maka dengan marah istrinya kepada dia, memang bapak yang munafik. Masa tidak kau ceritakan yang sebenarnya? Berbohong kau ya, di gereja pula kau berbohong. Nanti minggu depan kau harus ke gereja ya. Bilang saja sama jemaat itu bahwa kau itu adalah orang yang jahat. Mengaku saja, jujur di jemaat itu, jujur kau di hadapan Tuhan. Lalu pria itu merasa, mungkin istriku ini adalah wakil Tuhan ya,
untuk mengingatkan aku supaya aku bertobat. Dan dia mempertimbangkannya dan dia sungguh-sungguh untuk kembali ke gereja itu minggu berikutnya dan mengakui kesalahannya seperti yang disuruh oleh istrinya. Lalu minggu depan berikutnya dia pergi ke gereja dan dia minta bersaksi lagi dari pimpinan atau gembala di gereja itu. Lalu dia di sana memberikan kesaksian. Dan kali ini dia memberikan kesaksian bahwa dia adalah orang yang jahat. Dia adalah orang yang suka main perempuan, dia adalah penjudi, peminum alkohol, penjina. Dan ia menyesal karena dia berbohong pada minggu yang lalu. Tapi apa hasilnya Bapak Inang? Apa hasilnya Bapak Inang? Ketika dia jujur, hasilnya jemaat itu juga marah dan dia menuduh pembohong. Maka mereka mengeluarkan pada hari itu dia dari gereja itu. Maka dia pergi keluar dari gereja sambil menggaruk-garuk kepala dan bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang gereja ini benar-benar aneh ya. Saya berbohong dan mereka menerima saya minggu yang lalu. Hari ini saya mengatakan yang sebenarnya, mereka menendang saya keluar dari gereja itu. Aneh memang jemaat di gereja ini, katanya. Bapak Inang jemaat Tuhan yang terkasih, kita hidup dalam budaya di mana seringkali kita merasa lebih baik berbohong karena akan disenangi orang daripada jujur. Langsung bahan omongan, mengatakan yang jujur langsung dibenci oleh orang. Dan karena itu banyak sekali orang yang berusaha membuat orang terkesan dengan apa yang terlihat di luar. Maka pada dia may palimis-limis kan? Senyum pe ipa jingis mak. Hape ibagas songon bulung motong begini. Makanya karena seperti itu orang lain menilai, maka sering orang menutupi kelemahannya. Karena apa? Orang menilai yang kelihatan saja di luar. Memang kalau kita sedang berusaha membuat manusia-manusia yang ada di sekitar kita terkesan dengan kita, maka berusahalah untuk menutupi kelemahan. Ya iyalah, nanti disingkirkan pula ya. Kita mudah berbohong, kita berusaha menutupi kekurangan kita. Tapi Bapak Inang, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup orang percaya bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Maka kalau tujuan kita menyenangkan hati Tuhan, jujur-jujur sajalah hidupmu. Mengguluh may bagas na diar. Hiduplah di dalam kejujuran. Ulang merliku-liku songon ulok. Jujur-jujur sajalah lakukan dalam hidup. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa ditipu dengan penampilan luar. Manusia bisa anggut jolma rupa do ididah, tapi anggut Tuhan udur bagasaido. Ada dikatakan di dalam firman Tuhan seperti itu. Walaupun kita berusaha menutupi dosa di hadapan Tuhan, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ketika kita tidak jujur, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak jujur, ingat kita juga merugikan orang lain. Jadi yang ianya ketidakjujuran akan membuat
munculnya kesalahan yang baru. Bapak Inang, apapun alasannya, apapun konsekuensinya, lakukanlah hidupmu dalam kejujuran, karena kejujuran akan membawa kemenangan. Kejujuran akan membawa kebahagiaan. Nah, orang yang berkata jujur tidak perlu dia mengingat-ingat apapun. Orang yang jujur tidak perlu terus-menerus dikejar-kejar rasa bersalah. Orang yang jujur tidak pernah merasa, nanti ku katakan, udah masalah hawa ini, masalah apa ini, kena izin HP ini ngai, kena bukan? Masalah hawa, kita harus menjemput kena ya, masalah apa? Jangan-jangan didengarkan tadi ya, aduh. Langsung ada perasaan bersalah. Jadi kalau kita melakukan kejujuran, tidak ada rasa bersalah. Karena kita mengatakan yang jujur. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun dimarahi. Lebih baik jujur walaupun itu menyakitkan pada awalnya, tapi itu membebaskan kita. Kita haganupan nahinargani Tuhan Yesus Kristus. Ingat, orang yang tidak jujur pasti dipenuhi ketakutan-ketakutan. Ada yang yang bapona lang jujuron sunari, mulai menikah sampai sunari ada yang disembunyikan dari istrinya. Atau imamnya, saudarion ada loh yang TTM lah, yang apa lagi? Kan banyak ya Bapak Inang, banyak hal yang yang mengharuskan kita menjadi tidak jujur, menjadikan kita tidak jujur. Banyak hal yang membuat kita tidak jujur. Maka kita jemaat Tuhan yang terkasih tidak usah takut salah bicara. Kalau jalan kita, langkah yang selalu jujur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jujur melegakan, itu kata Daud. Jujur melegakan hati, itu pengakuan Daud. Melalui Mazmur 32 kita mendapat pengajaran yang berharga melalui pengalaman hidup Daud. Apa pelajaran yang berharga melalui pengalaman hidup Daud? Dikatakan di dalam pasal ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya berbahagialah orang yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jemaat Tuhan, ada satu masa di mana Daud berada di puncak kekuasaan. Dan dia melakukan, saat dia berada di atas puncak, dia lupa akan Tuhan. Dan dia melakukan apa? Dosa. Apa dosa Daud yang kita ketahui? Dosanya ada dua. Mengambil istri orang lain. Yang kedua apa? Membunuh suami dari Betseba yang bernama Uria. Dia mengambil Betseba menjadi istrinya. Itu yang pertama. Dan dia membunuh Uria. Melalui dia disuruh berperang. Dan dia berpesan, "Baina Uria ilo beda." Dia barisan terdepan supaya apa? Musuh akan membunuh dia. Itu strategi yang dilakukan oleh Daud. Demi apa? Demi keinginan dagingnya, demi kepuasan hatinya. Dan itulah dosa dari Daud. Dia sengaja melakukan itu. Dia lupa akan perintah Tuhan. Dari semula Daud berusaha menutupi itu. Dia menutupi dosa-dosanya.
Dengan kekuasaannya, dia merasa tidak ada orang yang tahu akan dosa-dosanya itu. Dia tutup itu dengan rapat-rapat. Daud berpikir bahwa dia tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Akan tetapi kesaksian Alkitab mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan dalam setiap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada kebahagiaan bagi setiap perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Siapa yang melawan kehendak Tuhan? Tidak, sudah dijamin di dalam Alkitab ditulis, tidak ada jaminan kebahagiaan dalam hatinya. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi kebahagiaan Daud pada saat khotbah kita ini? Kebahagiaan yang tidak ternilai harganya bagi Daud adalah ketika hubungannya dengan Tuhan baik kembali. Itulah kebahagiaannya. Kebahagiaannya lah ketika hubungannya dengan Tuhan baik kembali. Itulah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya bagi dia. Karena apa Bapak Inang? Karena di dalam hubungannya yang baik dengan Tuhan, tentu Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan senantiasa mengiring-iring langkahnya. Karena mata Tuhan tertuju kepada dia. Maka hubungan yang baik dengan Tuhanlah sumber kebahagiaannya. Dia sudah diampuni, Tuhan siap menyertai dia sepanjang hidupnya. Tuhan memberkatinya, Tuhan tidak memperhitungkan dosanya. Itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Maka Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa, jabatan, harta, dan istri yang cantik yang direbutnya dari Uria ternyata tidak bisa membuat dia bahagia. Tidak bisa membuat dia bahagia. Kalau Tuhan memalingkan wajahnya dari Daud. Agi aduan pribadi aganipan agi jingis parinangan ditong isamping di bani podomani. Selagi hubungannya dengan Tuhan tidak baik, dia tidak merasa nyaman. Agi naha parayuni sebet-sebaai. Karena dukan biasa dukan inang merayuk suami kan. Isi nalang gay rayu para mangonni. Berarti narik bosan duay. Siul menurih gatih maay. Langkan? Tapi bagaimanapun cara Betseba untuk merayu Daud, itu tidak bisa membahagiakan dia. Walaupun istrinya cantik, walaupun hartanya banyak, walaupun emasnya banyak, walaupun dia punya kuasa, tapi kalau hubungannya dengan Tuhan itu belum baik, semua itu sia-sia, tidak ada nilainya. Maka ketika Tuhan mengampuninya, wah, itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak ternilai. Ternyata hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan. Tuhanlah sumber kekuatan satu-satunya. Inilah inti kesaksian pengalaman Daud. Jemaat yang terkasih, mata Tuhan tertuju kepada langkah-langkah kita. Mata Tuhan setiap saat tertuju kepada langkah-langkahmu Bapa. Hujaham patar, hujaham haduan. Setiap saat mata Tuhan tertuju kepada langkah-langkah kita, mengawasi kita setiap saat, mengawasi gerak-gerik kita. Tuhan tahu setiap kebohongan-kebohonganmu. Tuhan tahu setiap sandiwaramu. Tuhan tahu setiap rencana-rencana jahat. Tuhan tahu setiap dosa-dosa kita, walaupun kita menutupinya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menghalalkan segala cara demi kebahagiaan yang semu.
Jangan menghalalkan segala cara demi kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang utama dan terutama ketika hubunganmu terjalin baik dengan Tuhan. Hubungan kita terjalin baik dengan Tuhan. Kita berjalan di jalan Tuhan, maka sebesar apapun dosamu saat ini, hanya satu harapan Tuhan. Kembalilah ke jalan Tuhan, kembalilah ke jalan Tuhan. Terlalu kejam sebenarnya kalau kita baca ayat ini ayat Bapak, ayat 9. Ayat 9 ya. Terlalu kejam sebenarnya kalau manusia dibandingkan dengan seekor kuda. Janganlah seperti kuda dan bagal. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, janganlah seperti bagal dan seperti seekor kuda atau bagal. Kuda atau bagal ini adalah hewan yang tidak berakal, kan itu kan Bapak Inang. Jadi sewajarnya lah ketika kegarangannya datang, dia diikat dengan tali kan, dan kekang, baru ditarik-tarik, baru dia mendekat kepada kita, karena memang dia tidak berpikir. Ya, kalau manusia seharusnya tidak di posisi seperti bagal dan kuda. Karena apa Bapak Inang? Karena kita diberi hati, kita diberi pikiran. Ketaatan anak-anak Tuhan seharusnya murni, ya. Ketaatan Bapak Inang, ketaatan tahu gereja, ketaatan tamar tonggo, ketaatan kita seharusnya adalah ketaatan yang murni dari hati yang terdalam. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi Taurat Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi aima nama ngonjar kepatuhan kita melakukan apa saja tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jadi ini juga menjadi peringatan bagi kita ya Bapak Inang, peringatan bagi kita supaya kita tidak mengabaikan teguran seperti Daud ketika Nathan menegur dia tidak menunda-nunda lagi untuk mengaku karena terlalu sakit rasanya, seperti Tuhan menekan dia ketika dia masih menyembunyikan dosanya. Maka ketika Nathan menegurnya, kau Daud, kau sudah berdosa kepada Tuhan, dia langsung menerima teguran itu dan tidak melama-lamakan untuk bertobat, dan dia langsung mengaku kepada Tuhan, dan itu membuat dia lega. Maka sesuai dengan topik minggu kita hari ini, topik minggu Tasadarian Bapak Inang. Kalau minggu kita hari ini namanya letare. Artinya letare. Letare artinya marmalas uhur. Marmalas uhur. Letare, marmalas uhur. Jadi kalau topik minggu kita, minggu letare artinya bersukacita. Topik minggu kita bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Maka hari ini jemaat Tuhan yang ada di gereja ini dan juga di rumah, kita diajak oleh firman Tuhan memasuki kehidupan yang selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sang pemberi kebahagiaan yang sejati. Jadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan, orang yang mengakui dosa. Orang-orang yang bersukacita di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya. Maka jangan pernah biarkan dosamu menutupi kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan dianugerahkan kepada kita. Karena Tuhan menghargai setiap orang yang jujur dan Tuhan akan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik,
pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami selama ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diteguhkan Bapa, kalau kami boleh menerima pengampunan dari-Mu, semua itu karena kasih-Mu melalui Yesus Kristus yang telah mencurahkan darah-Nya di Bukit Golgota. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu dimanapun kami, siapapun kami Tuhan, kami datang kepada-Mu dalam keberdosaan kami. Mari Bapa bekerja dalam setiap kehidupan kami, nyatakan hadirat-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya setiap kami merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuntun kami Tuhan semakin dekat kepada-Mu, semakin mengenal Engkaulah Bapa yang penuh kasih. Tuntun kami biar langkah kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu, kami tetap ada di jalan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberkati jemaat-Mu di GKPS Cengkareng ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, begitu juga orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Engkau tetap memberkati setiap hari-hari kami yang kami lewati. Ketika dalam masalah dan tantangannya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk menghadapinya. Berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, anak-anak, cucu dan opung, dimanapun mereka berada, saling mengasihi dalam keluarga, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, bagi saudara kami yang memerlukan kekuatan dan kesembuhan, Engkaulah Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa atas Bapak Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragih, Bapak Ferdinand Apoh Saragih, atas anak kami Bintang Neo Silalahi, atas Inang Annaria Munte, Inang Nyonya Jaulin Sumbayak Borusi Pahutar, atas Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Sutapia, Bapak John Freddy Damani, juga atas Inang Holilin Boru Purba, Inang Situa Emeritus Tiurlan Purba, Inang Nyonya Nasib Lingga Boru Saragi, Bapak Situa Emeritus Sabarudin Purba, dan Inang Sertaliance Boru Purba, juga Bapak Calon Syamas Aliasman Saragi, Inang Situa Emeritus Ramalina Naibaho, begitu juga Bapak Dolok Perlindungan Naibaho, Bapak Situa Emeritus Paulus Saragi, Bapak Situa Hardianto Damanik, Daniel Juli Fridayana Sumbayak, dan juga Bapak Johnster Damanik. Tuhan, biarlah kekuatan daripada Tuhan yang mengalir dalam setiap tubuh mereka yang sakit, yang lemah, dan mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Hanya di dalam Tuhan mereka memiliki kesanggupan untuk melewati hari-hari mereka yang begitu berat. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberi kekuatan yang berlimpah kepada mereka. Lipat gandakan kekuatan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Seberat apapun penyakit, separah apapun yang mereka alami, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga bersukacita dan bersyukur jika
kami diingatkan atas ulang tahun kelahiran saudara kami, Inang Paula Vivi Frideli Girsang, putra Andika Saragi, bintang Neo Religius Silalahi, Inang Masnida Sipayung, Naura Srivani Purba, Bapak Maradu Sijabat, Bapak Situa Emeritus Jamansen Saragi, dan juga Amelia Violeta Damanik. Dan kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan atas ulang tahun pernikahan saudara kami, Bapak Calon Samas Citra Yakub Malau dan Inang Yesi Friskila Saragi. Ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan yang mereka terima membawa damai dan sukacita atas hidup mereka, atas rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup mereka. Dalam suka dan duka yang mereka sudah lewati, kami percaya ada Tuhan yang setia menyertai dan memberkati mereka. Semoga di hari bahagia ulang tahun mereka tahun ini, itu semakin menguatkan hati mereka untuk tetap meyakini bahwa Engkau tetap setia menyertai dan memberkati hidup mereka di hari-hari yang akan mereka lewati nanti. Dan mereka pun tetap setia dan tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam hidup mereka, dalam suka maupun duka. Kami berharap Tuhan, dengan kerendahan hati Engkau mengabulkan setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan juga perjalanan kami sebentar lagi pulang ke rumah kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskan dan berkatilah, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati, mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan hujan berkat kan tercurah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, ayatnya yang pertama, ke-7 dan ke-9. Yang melayani dipersilakan maju ke depan supaya bersalaman dengan jemaat. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamat oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamat oleh kasih-Nya kepadaku. Satu lagi. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamat oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamat oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamat oleh kasih-Nya kepadaku. Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku.
kekasihku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sabda kasihnya penawar haru, sabda kasihnya hari hidupku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku, aku selamatlah oleh kasihnya